Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mulia ini untuk satu tujuan yang mulia, yaitu talabul ilmi, at-ta'allum wa ta'lim. Menuntut ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu. Ini merupakan di antara kemuliaan yang bisa dicapai ataupun diraih oleh setiap muslim dan muslimah. Hadir di dalam majelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjaga agama tersebut sebagaimana materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Satu seruan untuk kaum muslimah, wahai muslimah, jagalah agamamu. Wahai kaum muslimah, jagalah agamamu. Menjaga agama adalah perintah yang kita dapati di dalam syariat Islam. Apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui, kemudian kita amalkan, maka ini merupakan bagian dari agama kita. Dan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan beberapa perbuatan dan disebutkan keutamaan agama di dalamnya. Seperti contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nasihat. Beliau mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Menerima nasihat ini merupakan bagian dari agama. Memberikan nasihat bagian dari agama. Kapanpun seorang muslimah memberikan nasihat, maka pada intinya dia sedang menjaga agamanya. Dan kapanpun seorang muslimah dengan lapang dada menerima nasihat yang datang dari saudarinya, maka sungguh dia telah menerima agamanya. Dia sungguh telah menjaga agamanya. Jadi wahai muslimah, jagalah agamamu. Nabi SAW mengatakan ad-din nasihah. Ad-din an-nasihah. Agama ini adalah nasihat.
Berarti memberikan nasihat merupakan perbuatan menjaga agama. Menerima nasihat juga merupakan menjaga agama. Kita dapati mungkin sebagian orang ketika memberikan nasihat itu terasa lapang dadanya dan terasa mudah baginya. Tapi ketika menerima nasihat, mungkin sebagian merasa sulit untuk menerimanya. Apakah itu karena gengsi? Apakah itu mungkin karena merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, merasa lebih pintar dan yang semisalnya? Maka pada intinya perbuatan seperti ini bukan termaksud menjaga agama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nasihat-nasihat yang ada di dalam dinul Islam itulah agama Islam. Memberikan nasihat kepada orang lain ataupun menerima nasihat dari orang lain ini merupakan bagian dari agama. Maka wahai muslimah, jagalah agamamu, yaitu berikanlah nasihat kepada manusia dan terimalah nasihat jika itu benar dalilnya dan benar sumbernya, benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, terimalah nasihat itu karena ini dalam rangka untuk menjaga agama. Ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini satu poin penting yang berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu berkaitan wahai muslimah jagalah agamamu. Yang berikutnya di sana kita dapati sabda Nabi SAW menyebutkan tentang agama ini. Seperti beberapa riwayat hadis dari jalur Anas bin Malik dan dari Abdullah ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, "Inna likulli din khuluqan wa inna khuluqal Islam al-haya." Inna likulli din khuluqan wa inna khuluqal Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu ada akhlak-akhlaknya. Sesungguhnya setiap agama itu ada akhlaknya. Dan akhlak Islam itu adalah al-haya, rasa malu. Dan akhlak Islam itu adalah al-haya, kata Nabi, adalah rasa malu. Dari hadis ini bisa kita dapati Nabi SAW menyebutkan tentang agama ini ada pada akhlak. Inna likulli din khuluqan. Sesungguhnya pada setiap agama itu ada akhlak. Wa inna khuluqal Islam al-haya. Dan sesungguhnya akhlak Islam itu adalah rasa malu. Jadi rasa malu merupakan akhlak Islam, dan akhlak itu merupakan bagian dari agama. Maka menjaga akhlak ini dalam rangka menjaga agama. Berarti menjaga agama dengan cara memiliki rasa malu, al-haya. Terlebih lagi di sana kita dapati sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan rasa malu. Bahwasanya al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, al-haya'u wal iman qarna'u jami'an idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Antara rasa malu dan iman ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisah, dua hal yang selalu bersamaan. Ya, al-haya wal iman qarna'u jami'an. Rasa malu dan iman ini dua hal yang selalu bergandengan. Jika salah satu dari keduanya itu hilang, maka akan hilang yang lainnya. Dan banyak hadis-hadis yang lain di mana Nabi SAW menyebutkan tentang pentingnya memiliki rasa malu di dalam Islam, karena ini merupakan cabang dan bagian dari kesempurnaan iman. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, inna likulli din khuluqan wa inna khuluqal Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak-akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Maka wahai muslimah,
di antara cara untuk menjaga agama adalah dengan menjaga akhlak, dan di antara akhlak yang paling mulia adalah punya rasa malu, memiliki rasa malu. Dan lebih khusus lagi, rasa malu yang dimiliki oleh kaum muslimah adalah bagaimana mereka mampu menjaga aurat mereka. Ini merupakan di antara cara untuk menjaga agama seorang muslimah, memiliki akhlak yang mulia. Dan di antara kemuliaan akhlak adalah rasa malu, karena setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Seorang wanita yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang telah memeluk agama Islam, kemudian dia tidak menutup auratnya, maka sungguh dia belum dikatakan menjaga agamanya. Dan kita dapati di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum muslimat, wanita-wanita yang telah beriman, hendaklah mereka berusaha untuk menutup seluruh tubuh mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dan memerintahkan anak-anak perempuannya dan memerintahkan seluruh wanita-wanita yang telah beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya ataupun pakaiannya, jilbabnya ke seluruh tubuhnya, untuk menunjukkan rasa malu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama untuk diberikan rasa malu kita, memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, para wanita-wanita muslimah, untuk berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita yang telah beriman, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyurafna wa la yu'zaina. Yang demikian itu lebih agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga orang-orang kenal dan tahu ini wanita muslimah, ini wanita kafirah, ini wanita salehah, ini wanita fajirah. Itu dilihat dari jilbab yang dia julurkan menutupi auratnya. Karena wanita-wanita kafirah, mereka suka menyingkap aurat dan memamerkan auratnya. Wanita-wanita fajirah, wanita yang suka berbuat kemaksiatan, adalah wanita yang suka memperlihatkan auratnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika adna ayyurafna, menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh bagi seorang wanita. Ini merupakan cara agar mereka lebih mudah dikenal. Fala yu'zaina, dan mereka tidak diganggu. Mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga. Nah, inilah di antara cara bagi seorang muslimah untuk menjaga agamanya. Wahai muslimah, jagalah agamamu. Karena pada jilbab itulah yang di sana ada rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menutupi aurat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akhlak yang paling mulia bagi seorang muslimah, menjaga auratnya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Yang ini juga diperintahkan kepada istri-istri Nabi, kepada anak-anak perempuan Nabi, dan kepada seluruh wanita-wanita yang telah beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan perkara agama sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka inilah di antara cara untuk menjaga agama seorang muslimah dengan menjaga jilbabnya.
tidak memperlihatkan dan menampakkan auratnya kecuali hal-hal yang telah diperbolehkan oleh syariat, dibolehkan oleh Allah untuk diperlihatkan. Alal aqal ataupun minimalnya, walaupun di sini ada khilaf, minimalnya yang boleh diperlihatkan bagi mereka jika mereka merajihkannya, maka yang paling batasan yang boleh mereka tampakkan hanyalah wajah dan kedua telapak tangannya. Selain itu haram untuk diperlihatkan. Ini pun alal khilaf. Ini hanya sebagian pendapat para ulama. Sebagian yang lain mereka mengatakan yang biasa nampak itu hanyalah kedua matanya saja. Dan sebagian yang lain mengatakan batasan yang boleh terlihat yaitu wajah dan kedua telapak tangannya. Dan tidak ada ulama yang melebihi dari ini, yang mengatakan boleh dilihat kakinya, boleh dilihat betisnya. Itu tidak ada yang membolehkan. Ini jelas perkara yang haram. Apalagi sampai memperlihatkan yang lainnya yang lebih sensitif lagi. Waliyazubillah. Ini termaksud perbuatan-perbuatan menyingkap aurat, memamerkan aurat, termasuk perbuatan yang bisa merusak agama mereka sendiri. Pada intinya agama itu tidak akan rusak, akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Akan tetapi agama yang ada pada diri mereka itu telah mereka rusak. Itu dengan akhlak yang paling mulia, tidak menunjukkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini bisa kita dapati bahwasanya tidak diperkenankan bagi seorang wanita untuk memperlihatkan sesuatu yang lebih dari itu. Hanya diperbolehkan mungkin wajah dan kedua telapak tangannya. Sebagian kita dapati ada yang memperlihatkan kakinya, ada yang memperlihatkan tangannya sampai ke sikunya. Ini perkara yang terlarang. Karena yang diperbolehkan adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Ini harus diperhatikan. Yang tujuannya adalah untuk menjaga kesucian seorang muslimah di hadapan Allah dan menjaga kebersihan agamanya, kemuliaan dan kemurnian agamanya. Dan ini merupakan bagian dari al-haya, yaitu rasa malu, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkara yang bisa diambil oleh manusia dari nasihat nabi-nabi terdahulu adalah jika tidak tahu malu maka lakukanlah sesuka hatinya. Ini merupakan kecaman dan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika rasa malu itu sudah hilang dari seseorang, maka dia akan melakukan sesuka hatinya, berbuat sesuka hatinya. Waliyazubillah. Nah, ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara cara untuk menjaga agama yang lainnya untuk menunjukkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan akhlak-akhlak seorang wanita yang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar. Di antaranya tadi memakai jilbab sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika keluar rumah berusaha untuk bersikap sederhana dan tidak tabarruj. Tidak bersikap tabarruj, artinya sengaja berdandan untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Keluar rumah dengan dandanan yang berlebihan, yang bisa membangkitkan syahwat kaum laki-laki ajnabiyah, laki-laki asing. Karena hukum asalnya mereka para wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di rumah kecuali ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, tetap bertahanlah kalian di dalam rumah. Jangan kalian keluar rumah dengan bersikap tabarruj, berdandan, bersolek, berhias seperti berdandannya para wanita jahiliyah terdahulu. Keluar rumah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam satu hadis, ada 3 jenis manusia, tidak perlu kalian tanyakan lagi kemana mereka. Ya, artinya mereka akan masuk ke dalam api neraka. 3 jenis manusia, yaitu seorang yang menyempal ataupun melarikan diri dari penguasanya, keluar dari ketaatan. Yang kedua, seorang budak, kata Rasulullah SAW, yang lari dari tuannya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, mar'atun au imra'atun ghaba anha zawjuha laqad kafaha ma'unatad dunya thumma tabarrujat ba'dah. Yang ketiga adalah seorang wanita atau seorang istri
ketika suaminya keluar dari rumah meninggalkannya dan suaminya telah mencukupi kebutuhan dunianya, tapi justru dia keluar dari rumah berdandan bersolek, setelah suaminya pergi dia pun ikut pergi keluar, tabarruj. Ini tidak usah kalian tanyakan lagi kemana kembalinya ke neraka. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Bukan berarti seorang wanita itu tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya, akan tetapi berusahalah agar mereka tidak merusak agamanya, tidak merusak kehormatannya dengan berdandan bersolek keluar, kemudian ya membuat fitnah di tengah manusia dengan dandanannya, dengan solekannya, ataupun yang semisalnya. Maka ini termasuk perbuatan yang bisa merusak agama seorang muslimah, apalagi ditambah dengan memakai parfum ataupun wangi-wangian yang melampaui batas. Ya, memakai parfum dan wangi-wangian yang melampaui batas yang dibolehkan oleh syariat. Karena sesungguhnya ada perbedaan antara parfum kaum laki-laki dan parfum kaum wanita, tidak sama. Tidak boleh terjadi tasyabbuh antara laki-laki dan perempuan. Ketika kita melihat di sana Allah Subhanahu wa taala, Allah yang paling berhak untuk membeda-bedakan di antara makhluknya. Dia yang menciptakan kita. Dia yang paling berhak untuk membuat satu peraturan untuk makhluk-makhluk yang dia ciptakan sendiri. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna khaira tibir rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa khairu tibin nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik parfumnya kaum laki-laki adalah jenis parfum yang aromanya semerbak. Ini parfum kaum laki-laki, aromanya semerbak. Ini sebaik-baik parfum kaum laki-laki dan warnanya tidak menyolok. Ini sebaik-baik parfum kaum laki-laki. Dan sesungguhnya sebaik-baik parfumnya kaum wanita, ma zahara launuha wa khafiya rihuhu. Ya, ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Dan sebaik-baik parfumnya ya kaum wanita adalah parfum yang terlihat kontras warnanya tapi aromanya tersembunyi. Jadi kalau bisa kaum wanita itu memakai parfum dengan aroma yang paling tipis baunya, kan gitu ya, yang bisa tercium hanya untuk dirinya sendiri dan jangan sampai tercium oleh laki-laki yang lainnya. Jika dia keluar dari rumahnya memakai parfum ataupun ya wewangian, apakah parfum itu ataukah wewangian yang lain, sehingga tercium oleh laki-laki yang dia lewati, maka Nabi SAW menyamakan dia seperti wanita penzina. Nah, ini kan merusak agama namanya. Ini namanya merusak agama mereka sendiri. Karena mereka telah dinyatakan sebagai wanita penzina walaupun secara makna mereka tidak mendapatkan ya hukuman had, dicambuk ataupun yang semisalnya ataupun dirajam, tapi secara makna mereka disamakan seperti wanita penzina. Seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'alal qaum liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Wanita manapun, kata Nabi SAW, yang memakai wangi-wangian kemudian dia melewati satu kaum dari kaum laki-laki dan mereka mampu mendapati wangi dari parfum yang dia pakai, maka sungguhnya wanita ini zaniyah, wanita penzina. Waliyazubillah, ini dosa besar. Ini merusak agama seorang muslimah. Maka wahai muslimah, jagalah agamamu. Hendaklah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu ketika berhadapan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan membawa kesalahan dan dosa seperti ini? Padahal Nabi SAW telah menyatakan tadi bahwasanya inna likulli din khuluqan wa khuluqal Islam al-haya. Setiap agama itu punya akhlak dan akhlak Islam itu punya rasa malu. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahyu minallahi haqqul haya, kata Rasulullah.
Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar punya rasa malu. Apalagi kaum wanita, yang mana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya hukum asal wanita ini memang harus ditutupi dan disembunyikan karena dia sangkin mahalnya. Sangkin mahalnya, tidak boleh dia diperlihatkan dengan murah. Sebagaimana barang yang murah-murah diperlihatkan, tapi hendaklah mereka seperti barang yang mahal, yang susah dan sulit untuk dilihat. Nabi SAW mengatakan al-mar'ah auratun. Wanita itu memang aurat. Aurat itu sesuatu yang ditutupi. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat apabila dia keluar dari rumah, maka syaitan langsung menghiasinya. Sehingga Nabi SAW mengatakan apabila seorang wanita itu keluar dari rumahnya, kemudian dia memakai wangi-wangian yang bisa dicium oleh orang-orang yang dia lewati, laki-laki yang dia lewati, maka wanita seperti ini wanita zania. Bahkan dalam hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin tatayyabat summa kharajat ilal masjid liyujadar rihuha lam yuqbal minha salatun hatta taqtasila iktisalaha minal janabah. Nabi SAW bersabda, wanita manapun yang memakai wangi-wangian kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid ini, tapi dia memakai wangi-wangian, liyujadarihuha, sehingga aroma wanginya parfum yang dia pakai itu bisa tercium, lam yuqbal minha salatun, maka solatnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima solatnya. Sampai kapan? Hatta taghtasila ightisalaha minal janabah. Sehingga dia mau pulang ke rumah kemudian mandi seperti mandi janabah. Diperintahkan seperti mandi janabah. Jadi benar-benar mandi bersih, dikeramas, dihabiskan wangi-wanginya itu sampai tidak ada lagi tercium baunya. Ini bukan merupakan paksaan, berarti wanita itu kalau ke masjid, kalau ke rumah harus bau-bauan dong, kan gitu ya. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi tidak memakai wewangian yang bisa didapati ataupun dicium, dihirup oleh orang lain. Cukup hanya dia sendiri. Apakah itu parfum dengan sengaja ataukah wewangian yang bisa disemprotkan ke baju. Apakah itu semacam yang biasa ada wangian itu disemprotkan ketika disetrika, itu kan wanginya kadang semerbak, sampai-sampai iklannya itu bunga-bunga berterbangan. Gitu ya, itu iklannya biasanya, saya pernah lihat begitu. Pakai wangian disemprot, disetrika, disemprot. Jadi kalau keluar rumah iklannya itu sampai ada bunga-bunga berterbangan. Yang lewat langsung mencium wanginya, langsung terbang juga. Nah, ya, jadi wahai muslimah, jagalah agamamu, ya. Jadi ini diantara menjaga agama, berusaha agar tidak berbuat tabarruj. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu jangan sampai berdandan dengan ala dandan wanita jahiliyah, wanita-wanita kafirah, wanita fajirah, menyingkap ataupun memperlihatkan auratnya, ataupun dia menutupi tubuhnya, menutupi jasadnya akan tetapi masih tembus pandang, ya sama saja. Ataupun dia tutupi keseluruhannya tapi masih membentuknya, masih membentuk tubuhnya, ini sama saja. Ya, tebal dan lebar. Jangan lebar, longgar tapi tembus pandang ke dalam. Ini sama saja. Ya, ataupun kainnya tebal akan tetapi tebal memang, akan tapi masih memperlihatkan lekukan tubuhnya. Akan tapi harus terpenuhi dua syarat utama ini, tebal dan longgar. Nah, demikian. Dan ketika keluar rumah itu ya tidak melakukan hal-hal ataupun memakai wangi-wangian seperti yang kita sebutkan tadi, karena ini pada intinya dia telah melakukan perbuatan yang bisa merusak dirinya sendiri, merusak agamanya, karena dia mendapatkan dosa perbuatan zina. Wal iyadzubillah. Nah, ma'asyiral ummahatul akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakunna jami'an. Ya, ini merupakan bagian dari menjaga agama bagi seorang muslimah, menjaga jilbabnya, menjaga auratnya, ya, kemudian menjaga sikap-sikapnya, menjaga tutur katanya. Ini banyak yang harus mereka jaga. Ini dalam rangka untuk menjaga agama.
Coba para ummahat atau para akhwat perhatikan ketika terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika Rasulullah mengerjakan salat bersama kaum muslimin, ada salah seorang sahabat yang bersin di dalam salat itu, bersin dia. Bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ini dibolehkan. Nah, ada sahabat yang lain dia pun menjawabnya, yarhamukallah, kata dia. Yarhamukallah, kata dia gitu kan. Ada yang alhamdulillah bersin, yarhamukallah. Orang-orang pun pada menoleh kepadanya, melirik kepadanya. Kemudian dia pun mengatakan, apa kalian ini? Kok lihat-lihat saya, katanya. Jadi lagi sholat dia ngomong, apa kalian ini? Kok lihat-lihat saya? Akhirnya apa? Para sahabat pun menepuk-nepuk pahanya, ditepuk-tepuk pahanya, kan gitu ya, untuk mengisyaratkan agar dia diam, sebagai isyarat menyuruh dia diam. Setelah sholat maka Nabi SAW pun mengingatkan dia bahwasanya di dalam sholat itu tidak boleh berbicara, tidak boleh ngomong, ngobrol. Akan tapi yang dibaca adalah ayat-ayat Allah, zikir-zikir tertentu. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan para sahabat, sungguh aku banyak mendengar kalian tadi bertepuk tangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya at-tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa. Ketahuilah bahwasanya ucapan tasbih subhanallah inilah untuk kaum laki-laki. Kaum laki-laki ketika ingin menegur imam atau menegur sesuatu dalam sholat, cukup mereka mengatakan subhanallah, subhanallah. Tapi ini khusus untuk kaum laki-laki. Untuk kaum perempuan, apakah boleh mengucapkan subhanallah? Tidak boleh. Tapi apa yang dibolehkan bagi mereka untuk mengingatkan di dalam sholat? Tasfiq, kata Rasulullah, hendaklah mereka menepuk tangannya. Itu pun kata para ulama bagian punggungnya, bukan bagian perut telapak tangan, tapi bagian punggung telapak tangan yang ditepuk. Nah, ditepuk punggung telapak tangannya untuk mengingatkan imam. Nabi SAW tidak mengatakan at-tasbih lirrijal walin nisa, bahwasanya ucapan tasbih di dalam solat ketika mengingatkan imam ini untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Tidak, Rasulullah membedakannya. Ucapan tasbih subhanallah untuk kaum laki-laki, menepuk tangan untuk kaum perempuan. Kenapa? Nah, ini jelas bahwasanya ini menunjukkan sejauh mungkin dan semaksimalnya Rasulullah SAW berusaha untuk mencegah terjadinya fitnah disebabkan suara-suaranya kaum wanita. Ini akan mengganggu. Karena beda kalau kaum wanita di dalam sholat lagi hening, lagi serius begitu kan, lagi hening. Tiba-tiba ada kaum wanita yang dari belakang mengucapkan subhanallah. Ini kan beda dengan kaum laki-laki, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba ada perempuan subhanallah. Wah, bisa goyang-goyang laki-laki yang depan itu. Bisa goyang-goyang dia. Ya, ini realitas seperti itu. Makanya Rasul langsung mencegah. Hendak laki-laki ucapan subhanallah, perempuan cukup tepuk tangannya, menepuk bagian punggung telapak tangannya. Tidak perlu mereka ikut-ikutan mengucapkan subhanallah. Coba lihat ini. Ini dia agama yang dibawa oleh Rasulullah, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kondisi-kondisi yang dibedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, terutama wanita. Pantas saja Rasul mengatakan tadi al-mar'ah aurat. Seorang wanita itu memang aurat. Seorang wanita itu aurat, sesuatu yang memang harus dijaga, dipelihara. Karena jika dia keluar ya dengan sembarangan tanpa dijaga, ini bisa menimbulkan kerusakan dan fitnah. Seperti yang pernah menimpa Bani Israel ataupun orang-orang sebelum kita, di mana Nabi SAW juga berpesan, tidak aku tinggalkan setelah peninggalku ya ada yang lebih berbahaya fitnahnya untuk kaum laki-laki dibandingkan fitnah yang ditimbulkan oleh kaum wanita. Sehingga banyak sekali kita dapati pengkhususan untuk kaum wanita dari sisi pakaiannya, memakai wangi-wangiannya, bersuaranya, sekalipun itu dalam ibadah, dalam tempat sholat dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak dicegah secara mutlak. Mereka tetap diberikan hak, boleh ke masjid, tapi ada adab-adabnya dalam rangka untuk menjaga agama mereka. Sampai-sampai ke masjid sekalipun tidak diperbolehkan mereka untuk memakai wangi-wangian, sekalipun mereka beralasan kan untuk ibadah. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan ya bahwasanya tidak diterima sholatnya sampai dia pulang ke rumah mandi seperti mandi janabah, mandi bersih, baru dia boleh ke masjid dan diterima sholatnya. Nah, ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakunna jami'an. Ya.
Jadi ini perkara yang harus difahami oleh kaum muslimah dalam rangka untuk menjaga agama mereka. Itu menjaga, yang dimaksud di sini menjaga rasa malu. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi beberapa hal untuk menjaga rasa malu bagi seorang muslimah, yaitu menjaga auratnya, menjaga suaranya, menjaga sikapnya. Kemudian keluar rumah sesuai dengan tuntunan syariat, tidak tabarruj. Ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakunna jami'an. Kemudian yang lainnya, Nabi SAW menganjurkan memang untuk kaum laki-laki. Beliau mengatakan, ya, dalam sebuah hadis, beliau SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal: limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fasfar bidzatid din taribat yadak. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi pilihlah yang memiliki agama. Jika tidak, berdebu kedua tanganmu, kata Rasulullah, rugi. Maka sebaik-baik kaum wanita ataupun sebaik-baik wanita muslimah adalah wanita muslimah yang paling baik agamanya. Inilah sebaik-baik wanita. Wanita-wanita yang baik agamanya yang seperti ini, wanita yang solehah, inilah para wanita yang bisa membantu kaum laki-laki untuk menyempurnakan agamanya pula. Bukan untuk lebih merusak agama suaminya, kan gitu ya, tapi membantu agama suaminya dengan kesolehan seorang istri dan baiknya agama seorang istri. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatri tsani. Rawahu Tabrani. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang telah diberikan rizki oleh Allah berupa seorang istri yang soleha, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong laki-laki ini untuk menyempurnakan separuh agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menolong laki-laki ini, ya, untuk menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah, maka hendaklah laki-laki ini bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lainnya. Yaitu apa? Wanita yang solehah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya sebaik-baik wanita muslimah adalah para wanita muslimah yang berusaha menjaga agamanya, yang paling baik agamanya, yang paling baik akhlaknya. Karena sesungguhnya setiap agama itu ada akhlak, dan akhlak yang paling utama adalah rasa malu. Dan telah kita sebutkan bagaimana cara menjaga rasa malu ini di hadapan Allah bagi seorang wanita muslimah. Nah, di antara hal yang menunjukkan kekuatan dan baiknya agama seorang wanita muslimah, selain dia memiliki rasa malu, adalah menjaga lisan. Ya, menjaga lisan, menjaga lidahnya, menjaga ucapan-ucapannya. Saya tidak mengatakan bahwasanya para wanita itu adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan, karena saya dapati juga kaum laki-laki ada yang tidak bisa menjaga lisannya. Tapi yang saya serukan di sini adalah kaum muslimah dalam rangka untuk menjaga agama kalian, yaitu jagalah lisan, jagalah ucapan, jagalah perkataan. Apakah itu di hadapan suami, ya, dimana kita ketahui, ya, seorang suami merupakan surga dan nerakanya seorang istri. Seorang suami merupakan surga dan nerakanya seorang istri. Sampai-sampai Nabi SAW, kalau seandainya dibolehkan, beliau akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, akan aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Bahkan beliau SAW bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang istri
belumlah bisa dia menyempurnakan hak Robnya sampai dia mampu menyempurnakan, menunaikan hak suaminya. Jadi seorang istri tidak bisa dia dikatakan mampu menyempurnakan hak Allah Subhanahu wa taala, hak Robnya, sampai dia mampu menyempurnakan hak suaminya. Sehingga mereka diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Berbicaralah secara sopan santun kepada sang suami. Karena sesungguhnya surga dan neraka seorang istri itu ada pada mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya seperti yang dicantumkan dalam Sahihul Jami', beliau SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, law anna min qadamihi ila mifraqi ra'sihi qarhah tanbajisu bis-sadid wal qaih thumma aqbalat talhasuhu ma'addat haqqah." Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seorang suami sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka, dari kaki sampai ujung rambutnya itu dipenuhi dengan luka, luka yang bernanah, kemudian seorang istri datang kepada suaminya yang sudah terluka, sekujur tubuhnya terluka ini, dipenuhi dengan nanah, darah, kemudian istrinya datang dan berusaha untuk membersihkan nanah itu dengan menjilatinya, maka seorang istri belum bisa dikatakan memenuhi hak suaminya, belum bisa. Sehingga kami memberikan nasihat kepada kaum muslimah agar mereka menjaga ucapan-ucapan mereka di hadapan suaminya. Jangan mereka berbicara baik, sopan santun, menjaga sikap di hadapan orang lain, akan tapi di hadapan suaminya dia berbicara secara bebas, seakan-akan tidak memperdulikan siapa yang sedang dia ajak bicara. Nah, demikian, karena sungguhnya ini merupakan bagian dari agama adalah menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Atau lebih baik dia diam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu saat Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha, hiya min ahlin nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, si fulanah ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, kalau malam dia qiyamul lail, malam dia tahajud, siang dia puasa, kemudian melakukan amalan, banyak bersedekah, tapi suka nyakiti tetangga dengan lidahnya, suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau pun mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita seperti ini. Hiya min ahlin nar, wanita seperti ini termasuk penduduk api neraka. Wanita seperti ini termasuk penduduk api neraka. Kemudian beliau ditanya lagi, fulanah ya Rasulullah, tusallil maktubah wa tasaddaq bi atwarin minal aqid wa la tu'dhi ahadan. Kemudian si fulanah yang lainnya wahai Rasulullah, dia mengerjakan sholat 5 waktu. Mungkin sholat malamnya ya sedikit lah, tapi dia mengerjakan sholat 5 waktu. Dia bersedekah dengan perkara yang sederhana, yang biasa saja, dengan keju kan gitu dengan makanan yang sederhana dia bersedekah. Tapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Wanita seperti ini termasuk penduduk surga. Kalau kita melihat dari pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita, si fulanah ya Rasulullah, salat malam, puasa siang hari, bersedekah, melakukan amal yang banyak,
tapi menyakiti tetangga dengan lisannya. Kalau menyakiti tetangga saja, ini bisa menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka walaupun dia sholat malam, walaupun dia sholat wajib, sholat malam, ya, puasa sunnah, bersedekah, tapi tidak bisa menjaga lisannya kepada tetangga saja. Lalu bagaimana kepada suami? Lalu bagaimana kepada suami? Kepada tetangga saja Rasulullah mengatakan la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Enggak ada kebaikan pada wanita seperti ini. Ini wanita ahli neraka. Karena tidak terlihat manfaat dari ibadah yang dia lakukan. Dia sholat malam, puasa di siang hari, banyak bersedekah, tapi tidak bisa menjaga lisannya, menyakiti manusia, menyakiti tetangga dengan lisannya, dengan ucapan dan perkataannya. Lalu bagaimana kepada sang suami? Yang mana Rasulullah tadi menyebutkan kalau seandainya boleh memerintahkan ada manusia diperbolehkan untuk sujud kepada sesama manusia yang lainnya, maka yang lebih pantas seorang istri sujud kepada sang suami. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan seorang suami bagi kehidupan seorang istri. Ya, bagi kehidupan seorang istri. Jadi menjaga ucapan. Sehingga jangan sampai ketika seorang muslimah bertemu dengan muslimah yang lainnya, Masya Allah, dengan senyum, berbicara dengan tutur kata yang sopan santun, ya, indah, disusun kalimatnya, Masya Allah, dengan memakai kalimat-kalimat yang menyejukkan hati, sehingga orang yang mendengarnya, temannya mendengarnya tersenyum, wah bagusnya kalimat ini. Tapi ketika berbicara sama suami, apa gitu ya. Nanti dong, resek betul ini, sibuk sekali. Masya Allah, dia pakai kalimat-kalimat pasaran. Masya Allah, padahal suami yang lebih berhak untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang mulia. Kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik itu sedekah, wahai muslimah. Itu sedekah, dan lebih besar lagi pahalanya itu ketika di hadapan orang yang paling mulia bagi seorang wanita, yaitu suaminya. Suaminya itu, ya, adalah manusia yang paling mulia dalam kehidupannya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan mampu menyempurnakan hak Rabbnya sampai dia berusaha menyempurnakan hak suaminya dulu. Dan suaminya lah yang paling berhak untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan kelemah lembutan, kebaikan, tutur sapa yang baik, sopan santun yang baik. Suaminya yang paling utama untuk mendapatkannya, bukan orang lain. Di hadapan orang lain terjaga, kan begitu ya. Di hadapan orang lain tidak terlihat aibnya, tapi di hadapan suaminya segudang aib dia perlihatkan. Waliyazubillah. Ini kan malu seperti ini. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana surganya kalau begitu? Kalau seandainya suaminya saja sudah, ya, dia perlihatkan hal-hal yang seperti itu. 6. Ya, ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakunna jami'an. Jadi wahai muslimah, jagalah agama kalian. Dan ini di antara hal yang bisa menjaga agama. Ya, ini di antara hal yang bisa menjaga agama seorang muslimah. Bagaimana mereka memiliki rasa malu kepada Allah, menjalankan syariat-syariat yang dikhususkan untuk kaum wanita, mematuhi suaminya, ya, menjaga lisannya. Bagaimana tadi kita bawakan bahwasanya seorang wanita muslimah yang melakukan ibadah yang banyak hanya gara-gara lisannya yang menyakiti tetangganya saja. Ini bukan pengkhususan untuk tetangga saja, kan gitu ya, untuk yang lainnya juga. Tetangga saja seperti itu, demikian juga kepada temannya, ya, kepada saudara dan yang lainnya. Maka berusaha untuk menjaga lisan. Kemudian yang berikutnya yaitu menjaga amanah. Karena amanah itu bagian dari agama. Agama ini dikenal dengan menjaga amanahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan amanah ini kepada gunung. Ya, telah menawarkannya kepada langit, kepada makhluk-makhluk Allah, tapi tidak ada yang siap. Namun manusia itu siap untuk menanggung amanah ini, memikul amanah ini. Oleh karena itu seorang wanita, seorang muslimah untuk menjaga agamanya, maka jagalah amanah yang telah, ya, diberikan kepada mereka, khususnya sebagai seorang istri. Khususnya sebagai seorang istri, jagalah amanah kehormatan yang telah dipercayakan oleh suaminya kepadanya. Jangan dia biarkan ada orang lain yang berani menginjak tempat tidurnya. Karena sungguhnya ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang sudah dia berikan kepadanya. Ya, ini berbahaya, ya. Jangan sampai dia membiarkan ada orang lain, laki-laki lain menginjak tempat tidur suaminya. Karena ini adalah merupakan perbuatan yang tidak menjaga amanah.
Dan di antara hal yang hilang nanti, ya, pertama sekali dari agama ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amanah, sikap amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma taftaqiduna min dinikum al-amanah. Perkara yang pertama sekali hilang dari agama kalian adalah sikap amanah. Ya, adalah sikap amanah. Menjaga amanah ini termasuk menjaga agama, karena inilah yang pertama sekali hilang dari agama kita. Berarti amanah bagian dari agama. Orang yang tidak menjaga amanah ini berarti pada dirinya ada tanda-tanda kemunafikan. Idza tumina khana, jika dikasih amanah dia berkhianat. Maka jangan khianati amanah. Amanah apapun yang diberikan oleh sang suami kepada seorang istri, maka jagalah ini dalam rangka untuk menjaga agamanya. Jangan sampai dia mengkhianati suaminya. Berusahalah untuk terus terang kepada sang suami. Tidak hanya dalam masalah menjaga kehormatan yang saya maksud ataupun yang kita maksud, ini yang paling utama, tapi juga dalam perkara yang lainnya. Dalam perkara-perkara yang diamanahkan oleh suaminya, semacam masalah harta, kan gitu ya. Ini banyak sekali kita dapati para wanita atau para istri yang tidak amanah, kucing-kucingan sama suami, sembunyi-sembunyian. Ini enggak amanah seperti ini. Ya, ini tidak amanah. Sekalipun sang istri memiliki harta sendiri, maka tidak boleh dia menyembunyikan dari sang suaminya, karena surganya ada bersama suaminya. Minta izin kepada suaminya. Walaupun sang suami tidak boleh dengan semena-mena mengambil apa yang dimiliki oleh sang istri, tapi sang istri harus meminta izin ketika dia ingin mengeluarkan, sekalipun itu dari hartanya sendiri, terlebih lagi dari harta sang suami. Maka mereka harus berusaha untuk mengelolanya, sebagaimana seorang istri itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya. Al-mar'ah ra'iyatun ala baiti zawjiha. Seorang wanita itu merupakan pemimpin di rumah suaminya. Dia nanti dimintai pertanggungjawaban apa yang dia lakukan di rumah suaminya itu, bagaimana dia mengelola amanah yang telah diberikan oleh suaminya. Karena ini merupakan bagian dari agama, maka jagalah amanah ini. Sampai-sampai dalam satu hadis dari Abu Umamah Al-Bajali, Nabi SAW menyebutkan agar jangan sampai seorang wanita menginfakkan sedikit pun dari rumah suaminya kecuali melainkan izin suaminya. Mereka para sahabat pun bertanya, wala ta'am ya Rasulullah, sekalipun ta'am makanan ketika ingin diberikan kepada yang lainnya harus minta izin? Iya, kata Rasulullah. Dzalika afdalu amwalina, justru makanan itu adalah harta kita yang paling afdol. Harta kita yang paling afdol itu adalah makanan. Ta'am. Ini pun harus